Oh, ya ini hantu Raden. Ada apa-apain, dia apa-apain. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang bisa dikatakan sangat mengerikan. Kasus pembunuhan ini memerlukan waktu selama 2 minggu dalam penyelidikan, hingga akhirnya pihak kepolisian pun berhasil menangkap 3 orang dari 4 pelaku pembunuhan. Seperti apa kronologi dari kasus tersebut? Yuk kita simak videonya. Kisah hari ini bermula dari sosok korban itu sendiri, yang diketahui bernama Heri Supriyadi berusia 54 tahun, yang berasal dari Cilincing, Jakarta Utara. Diketahui sosok korban tersebut merupakan sopir truk ekspedisi, khususnya yang mengangkut minyak goreng yang bernama Minyak Kita. Kala itu 30 April 2026, Heri bersama dengan rekannya berinisial FG mendapatkan order dari perusahaan untuk mengantarkan minyak dari Medan menuju ke Lampung. Total muatannya berjumlah 20 ton. Pada hari keberangkatan tersebut, korban ini statusnya supir kedua atau supir pengganti dari rekannya yang berinisial FG tersebut. Lalu keduanya pun pergi mengendarai truk Hino berwarna hijau dengan nomor polisi B9080 USQ. Saat di dalam perjalanan menuju ke Lampung, FG yang diketahui sebagai otak pembunuhan mencoba berbicara pada korban untuk bekerja sama menggelapkan muatan dengan merekayasa yang seolah-olah terjadi perampokan. Namun pada saat itu, korban pun langsung menolak rencana tersebut. Ternyata penolakan itu membuat pelaku FJ ini merasa tidak suka. Tetapi pada saat itu tidak terjadi sesuatu dan mereka pun tetap melanjutkan perjalanan seperti biasa menuju ke Lampung. Masih dalam perjalanan menuju ke Lampung, ada beberapa orang terhitung berjumlah 3 orang menyetop truk yang ditumpangi korban, lalu naik ke atas truk. Pada saat itu, alasan dari pelaku FG ini jika ketiga orang itu hanya menumpang saja, yang padahal ketiga orang tersebut merupakan teman atau komplotan dari otak pembunuhan pelaku FG ini, yang berinisial AN, ZN, dan AS, yang bertujuan untuk menggelapkan muatan minyak goreng. Pada sisi lainnya, Willy Tikaso, orang yang bertanggung jawab atas armada truk tersebut, merasa aneh dan curiga ketika memantau GPS mobil truk tersebut yang dikendarai oleh korban dan juga pelaku FG. Keanehan itu muncul bermula pada saat rute kendaraan yang dikendarai oleh pelaku FG ini melewati jalur yang tidak biasa. Namun kendaraan masih terus melaju menuju ke Lampung. Ketika memasuki hari Minggu 3 Mei 2026, Willy pun semakin curiga ketika memantau GPS, yang dimana truk berhenti dalam waktu yang cukup lama. Willy yang merasa curiga segera menghubungi pihak kepolisian setempat, meminta pendampingan untuk mengecek kondisi truk yang diketahui berada di wilayah Kelurahan Bandaraya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Setibanya Willy bersama dengan polisi didapati truk berada di sebuah bengkel. Namun pada saat dilakukan pengecekan di dalam truk, pihak kepolisian menemukan jasad seseorang yang berada di kabin truk belakang kursi supir. Kondisi jasad ditutupi koran dengan wajah dan tubuhnya dilakban, serta kaki tangannya diikat. Setelah diidentifikasi, ternyata jasad tersebut adalah Heri Supriyadi. Penemuan jasad korban ini otomatis yang menjadi perhatian polisi adalah pemilik bengkel. Ternyata kesaksian dari pemilik bengkel itu, jika sesaat sebelum polisi ini tiba, otak pembunuhan FG bersama dengan komplotannya pergi meninggalkan lokasi. Setelahnya, jasad korban pun segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun terus-menerus melakukan penyelidikan serta pengejaran, terlebih lagi untuk pelaku FG yang diduga sebagai otak pembunuhan dari rekan kerjanya ini. Upaya pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini pun tidak berjalan mudah, sehingga keluarga dari korban
mengunggah satu video permohonan pada pihak kepolisian, khususnya Polda Pekanbaru, agar segera menangkap pelaku pembunuhan atas keluarganya, Heri Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pihak keluarga dari Heri Supardi berharap bapak-bapak kepolisian bisa menangkap para pembunuh dari saudara Heri yang merupakan keluarga kami. Kami yakin bapak-bapak kepolisian Pekanbaru dapat menemukan pelaku dan selalu berdoa. Semoga bapak kepolisian yang bertugas diberi kelancaran setiap langkahnya untuk menemukan pelaku. Amin. Kami bermohon ya Pak ya. Mohon semoga pelaku cepat ditangkap Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses penyelidikan ini pun berlangsung selama 2 minggu lamanya. Hingga akhirnya pihak kepolisian mendapatkan informasi terkait keberadaan FG, otak pembunuhan. Tanpa menunggu lama, polisi segera bergerak menuju ke lokasi. Lokasi persembunyian pelaku ini diketahui berada di Binjai. Tepat pada tanggal 21 Mei 2026, FG, otak pembunuhan ini pun berhasil ditangkap di rumahnya. Pada saat akan dibawa oleh polisi, FG sempat mendapatkan pembelaan dari keluarganya yang meminta polisi untuk memperlakukan otak pembunuhan ini secara halus. Barang-barangnya tuh, barang-barangnya tuh. Sudah dek, sana dulu ya dek. Sana dulu bang ya. Bang, tengoklah Bang Bini. Iya, iya. Iya nanti nanti. Sabar. Banyak apa-apain, ini apa-apain. Saya mau. Dari hasil interogasi itulah, pihak kepolisian pun mendapati 3 nama, inisial dari komplotan pelaku FG, berinisial AN, ZN, dan AS. Berbekal informasi dari pelaku FG itulah, pihak kepolisian pun berhasil menangkap ZN di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, serta menangkap AS di wilayah Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Sementara untuk pelaku AN ini masih buron. Pelaku AN terbilang berperan aktif dalam pembunuhan tersebut, yaitu memfasilitasi senjata airsoft gun, tali, serta lakban, dan hingga kini pun sedang dalam pencarian polisi secara intensif. Di dalam proses penangkapan serta interogasi dari otak pembunuhan FG dan ZN, kedua pelaku ini berusaha melawan dan kabur. Terpaksa pihak kepolisian pun memberikan 2 butir timah panah pada kedua kakinya. Sementara kronologi pada pembunuhan itu bermula di saat pelaku atau otak pembunuhan FG mendapatkan penolakan dari korban yang tidak mau diajak kerjasama untuk menggelapkan muatan minyak yang sedang mereka bawa. Mulai dari sanalah pelaku FG ini memberikan kabar kepada pelaku AN dan ZN tentang penolakan dari korban melalui ponsel. Akhirnya kesimpulan dari ketiga pelaku, mereka sepakat untuk merekayasa yang seolah-olah terjadi perampokan pada truk dan ditumbalkan dalam rencana mereka itu adalah korban
Heri Supriyadi. Setelah pelaku AN, ZN, dan AS ini naik ke atas truk, mereka semua menyergap korban, lalu mengikat tangan dan kakinya korban, serta wajah dan tubuhnya pun dililit oleh lakban, dan menyimpan tubuh korban dalam posisi telungkup di dalam kabin truk yang berada di belakang kursi supir. Setelah berhasil mengeksekusi korban, para pelaku ini pun sempat menghentikan laju truknya di sebuah bengkel. Saat di bengkel itulah, pelaku FG sempat memutus kabel GPS agar tidak terpantau pergerakan mereka, yang tujuannya untuk menjual muatan dengan dalih perampokan. Namun sebelum berhasil menggelapkan muatan tersebut, pihak kepolisian mendatangi lokasi bengkel tempat truk berhenti, dan pelaku ini pun melarikan diri hingga akhirnya jasad korban ditemukan dan ketiga pelaku pun tertangkap. Ketiga pelaku ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal pidana mati. Guys, secara pribadi, gue berpendapat seharusnya pihak kepolisian bukan hanya terfokus pada kasus pembunuhan saja, tetapi polisi bisa melakukan penyelidikan terkait supir angkutan ekspedisi yang nakal, yang menjual muatan dengan dalih perampokan. Karena apa yang dikatakan oleh pelaku ini menjual muatan pasti bukan hanya sekali saja, terlihat sangat rapi dan membawa ketiga rekannya. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?